ST. ST, ST, Oh, ST, ST. ganti nama dia Eh, R dia R. ST, ST, ST. Aduh. ST, ST, Coba, ST. nah udah ngomonglah. Selagi masih bagus sinyalmu. Jelas, Marban. Nah, jelas banget. Nah, begitu dong. Ya, mau ngomong apa? Silakan. Ya tadi, tadi yang kamu ngomong, yang ditanya Ibu Abre, terus Ibu Sopiatul, terangin. Aku aja yang Apa bertanya sama Bro? ST. Lupa. Aku aja yang bertanya sama Ya ST. masalah Ya, Tuhan, ya. masalah Allah. Allah di Allah SWT itu sama enggak? Sama Allah yang dipunyai Allah Abraham, Yakub, Ishak, gitu loh. Ya, sama lah. Masa sih enggak sama? Sama. Samanya dari mana? Nah, Allah kasih tahu Kan Injil kena- kerajaan kan surga kena- nggak Pak ST? Sebentar Nah. Pak Martin. Allah Enggak ada. Nah, berarti nggak sama dong. Kan itu aja ukurannya. Terus Allah rumahnya di mana? Di Mekah kan di Ka'bah. Kalau Allahnya Abraham, rumahnya di Islam loh. Rumahnya aja beda. Apa mungkin Rumah pindahan? Allah itu Udah tubuh pindahan? kita, Baitullah. Rumah Allah itu Nah, bait kita, lu kekeranya Baitullah. jangan Alkitab Tubuh dong. kita. Gimana lu Muslim kekeranya Hei, Alkitab, gue bingung. Itu mah itu dari Alkitab. itu ma'rifatullah. Baitullah itu ya tubuh kita. Baitullah adalah jadi dia kekeranya Alkitab. Aduh, Lain, nanti aku terangkan kalau HP ku bagus. kok lain? Udah ini udah bagus, HP-mu udah bagus. Ka'bah Ya, itu terangin lah. bukan kiblat. Yang kiblat itu hati kita. Kiblat itu hati kita. Kebenaran artinya. Lah kalau kiblat itu hati lu kalau doa gimana, melungker? Ya enggak lah. Kita kan Jangan berdoa itu melingkar dong, Ibu. antara hati dan otak sinkron. Kan kiblat itu kan arah doa toh ST. Kalau kiblatnya hati lu doanya melungker kayak cacing begitu, ngadep ke hati lu. Gimana sih lu? Enggak. Bukan. Hati itu bukan yang segumpal daging itu loh maksudnya loh. Wes, dalam hati bukanlah segumpal daging, tapi Segumpal tempe. Bukan yang itu maksudnya. ST. Kapan mau dibaptis, ST? ST? Oke, silakan. Kapan? Kapan mau dibaptis? Kapan? Kapan mau dibaptis? Kamu di daerah mana? Di Jawa Tengah, Jawa Lavio. Di mana? Live. Lavio. Lain aku di luar Jawa. Lain aku di luar Jawa. Sulawesi? Kamu di mana? Di Sulawesi? Emang sampean punya teman jauh-jauh? seluruh Indonesia 33 provinsi. Seluruh Indonesia. Kau di mana? Kasih tahu. Nanti saya suruh bantuan ke situ. Kalau yang membaptis perempuan itu bisa. Ya salah. Kenapa lu tidak? Yang penting pendeta. Kamu di mana? Ini siapa si Rencana Wuwu juga nih nggak kasih nomor HP-nya ST ya. ST, kamu kolek ke studio kah? Di Sumbawa dia. ST. Ya. Apa? Kamu kenapa kamu tidak telepon Pak Bobo? Ya loh. Di WA Pak Bobo. Kenapa tidak telepon ke studio nih? ST. Ya. ST. Kenapa halo. tidak telepon ke studio? Kenapa tidak telepon ke studio? Bisa. Bisa. Coba kamu ke WA ke studio. Bisa. Nanti kamu kasih tahu alamat kamu, baru nanti saya suruh hamba Tuhan ke telepon kamu.
Pak Kenapa ST nggak nih mau dia baptis? diam-diam mempelajari ilmu makrifat dia. Diam-diam dia pelajari itu di iman Islamnya gitu. Udah 4 tahun Jadi Bu Abre. ya siap-siap. Berarti ya itu ada tingkatannya Pak ST. Makrifat itu ada tingkatannya memang gitu. Nanti tingkat tertinggi Iya. sufi. Nah, itu kan. Nah, tapi ingat Nah, Pak ST dalam firman tingkat paling Tuhan, rendah dalam Sofiatul. Lu harus belajar sama Sofiatul. dalam firman Tuhan ada dikatakan ini dalam firman Tuhan ya, kalau di pengikut Kristus gitu ya. Itu ada mengenai yang di itu Pak Bom di ayat-ayat nabi-nabi palsu akan mengadakan mukjizat-mukjizat gitu. Nah, itu tingkatan orang sufi kalau di mereka ya mereka akan mengadakan mukjizat itu gitu. Jadi firman Tuhan, firman kerajaan surga itu ya dan amin dan akan dibuktikan. Jadi ya yang Pak ST harus pikirkan gini Pak ST, mengenai keselamatan yang tepat, yang benar, yang tidak abu-abu itu aja sih Pak ST. Iya. Aku paham. Makanya hanya yang Gitu. berhak mengaku Tuhan itu hanyalah Yesus. Bukan. Tidak ada yang Iya, tapi berani Amin. mengklaim Menerima mengaku Yesus selain sebagai Tuhan dia. dan Juru Selamat. benar, memang benar Pak ST. Tapi kan ada dalam firman Enggak, Tuhan nanti kan tertulis ujungnya nanti ke situ. Sebentar Pak ST, nggak salah, beda dong. Ada firman Tuhan tertulis kita menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Yang kamu sembah Lord siapa? Itu intinya. Kalau kamu masuk di spirit Lord lain selain Kristus, orang sufi kan belajarnya rohani. Gitu. Tapi beda kan Lordnya lain. Orang sufi, orang marifat kan belajarnya rohani. Oke, maksudnya bisa kan, nah itu artinya kan lagi berjalan. Gak bisa Pak ST. Artinya kan lagi pencarian. Artinya lagi pencarian, perjalanan. Maksud saya gini, kalau di iman kekristenan itu tidak bisa, di pengikut Kristus itu tidak bisa. Karena apa? Karena ada tertulis gitu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang pasti. Tidak bisa tidak. Sedangkan Pak ST menuju sufi, sebentar. Pak ST menuju sebentar. Sedangkan rohani Pak ST menuju sufi, tapi Lordnya Lord siapa? Itu loh, itu intinya sih, itu poin penting yang Pak ST harus tahu. Tapi kan gini, aku akan datang kepada orang yang sakit. Ingat ayat itu? Oke, benar. Tapi ada tertulis. Jangan dicobai Tuhan Allahmu. Iya, jangan dicobai dong. Jangan sengaja. Jangan main-main. Gak bisa. Aku datang pada orang yang sakit, bukan pada orang yang sehat. Benar, tapi kan PSK sudah diberitahu selama ini. Tapi udah datang kamunya masih ngeyel. Nah, itu masalahnya. Bukan ngeyel. Bukan ngeyel Pak Marban. Terus apa? Baling-baling bambu. Aku sebenarnya mau tanya sih, cuman ya tanya Pak ST nggak apa-apa. Mau tanya cuman sama Pak bisa ya? Ya tanya aja. ST tanya ST. Tanya pertanyaan yang paling susah ya, ST. Kamu tanya yang jawabannya hanya Allah yang tahu jawabannya. Oke. Siapa yang menarik pikiran, hati, dan otak? Menarik apa? Tarik ulur. Tahu? Siapa yang menarik ulur? Hati. Oh iya, hati, otak atau pikiran yang ditarik itu kayak tarik ulur gitu loh. Kayak mau paham gak ya maksudnya ya? Oke. Pak ST kan selama ini sudah diberitahu nih, oh siapa sih Tuhan Yesus gitu kan, sama Pak Bom, sama Bu Sofiatul, sama yang lain-lain juga. Tapi Pak ST tidak membuka pikiran dan hati gitu. Nah, Pak ST ini bersekutu dengan Lord mana, dengan Tuhan yang mana? Kan itu. Iya. Siapa yang menarik? Nah, iya. Itu. Oh, kayaknya yang menarik, ini maksudnya? Bukan kayaknya ini mau tanya yang itu yang di kejadian Musa itu yang di bukan Pak Marban, bukan dia mau bukan Pak Marban, dia mau campur ya. Sama dia mau campur sama ini dengan ilmu makrifatnya, diajak gini Pak ST. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Ya betul kan? Nah, gini Pak ST. Ada tertulis dalam firman Tuhan, kerajaan surga itu bukan perkataan tapi dengan kuasa. Tapi ingat, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau Pak ST mau campur-campur spirit tidak bisa, tapi tetap Roh Kudus tahu. Tidak mungkin tidak tahu, pasti tahu.
Tapi kalau Pak ST mau coba-coba Tuhan Yesus atau Roh Kudus dengan spirit sufi, mohon maaf Pak ST, tidak bisa. Ada tertulis dalam Wahyu 1 ayat 18 ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Jadi pemegang yang megang Bunyinya, yang maut dan kerajaan maut itu Tuhan Yesus, bukan roh-roh lain. Iya, itu tidak dipungkiri. Yahudi, Kristen, Islam juga menunggu itu, semuanya. Nggak bisa campur sama marifatnya Pak ST. Kan menunggu. Beda Tuhan. Nggak bisa Pak ST, beda Lord, beda Tuhan, beda otoritas, beda kuasa. Itu Pak ST ya. Loh, kok Bu Abre kayaknya paham ya, sedikit-sedikit ya. Pak ST, kakek saya itu orang sufi. Oh, Dia sufi, pantesan. dia. Banyak juga yang sufi kok. Si siapa itu juga, si Sumarlin apa tuh sufi juga ada. Itu sufi. Sufi tuh yang kalau doanya kepalanya muter-muter terus gitu sampai nyanyi-nyanyi gitu ya? Bukan Bu Sofi, itu Nggak, beda zikirnya beda. Beda aliran gitu. Itu yang muter-muter itu dia nggak mau. Yang mutar-mutar itu supir, Bu. Kalau sufi itu dia dibilangnya tuh makrifat yang paling dekat ke Allah, yang paling baik lah gitulah. Nanti jadi manusianya manusia yang baik gitulah. Benar kan Pak ST? Nah, tapi nggak bisa dicampur Pak ST gitu Pak ST. Beda Tuhan, beda Lord, beda kuasa. Cuman kan kalau diterapkan dalam Alkitab hampir kena itu loh, maksudnya aku loh. Hampir. Ngapain dari hampir-hampir? Pak ST, aku tanya, kenapa kamu sampai hari ini masih belum percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, aku percaya. Percaya Yesus Tuhan. Dia, cuman belum mau. Iya, kalau aku baca dari Kejadian sampai Yohanes itu sudah tahu aku, belum sampai ke yang Injil itu. Aku udah tahu. Aku kan kejadian nubuatnya aku tahu kan, dari awal hingga ke Yohanes itu pembaptis aku tahu. Udah hafal semua kan ayatnya? Bukannya hafal, cuman kan kita baca tapi ada yang ingat gitu aja. Kan kemarin kamu bilang hafal semua. Bukan hafal, cuman baca, tapi kan aku bolak-balik baca gitu aja. Kalau hafal enggak lah. Butuh 8 tahun itu aku kalau mau hafal itu semua. Ya udah, nanti telepon aja Pak Bom. Terus kamu percaya Yesus mati bagi dosa-dosamu enggak? Ya kalau kita runut dari Kejadian sih iya. Sebab kalau kamu nggak percaya dia mati, tapi dia disuruh makan. Enggak dong, makan. Pak ST. Enggak dong. Iman makrifat itu nggak begitu, Pak ST. Tetap pasti ke Allah, ke Tuhan Allah. Iya. Tapi kan tadi kan aku jawab dari maksudnya. Nah, gitu. Jangan bohong, Pak ST. Itu tahu. Ayo lu. Bermuka dua lu ST lu. Bukan. Ini ada 2 ST. Tadi 2 Harun, 2 Imran. Ini muka 2 Musa, ini 2 ST. 3 Maryam sekarang. Maria Magdalena sih. Maria Magdalena tambah 1. Ya kalau di Alkitab mah memang Maria 3. Iya, nggak salah kan aku. Maryam Ibu Yesus, Maria Magdalena, banyak Maryam. Iya, aku kan baca Davina Codvinci. Pak ST gini, saya mau kasih tahu Pak ST ya. Davina Vinci. Marban lagi. Mana Maria? Vinci, Cod Davinci. Ya. Maria banyak. Saya mau kasih tahu. 3 aja. Pak ST. 3 aja ya. Kalau ST punya Maria boleh di warungnya ST. Maria Mercedes. Pak ST, saya mau kasih tahu Pak ST. Tidak ada yang salah dengan perbuatan baik orang-orang sufi. Tingkat marifat orang sufi tidak ada yang salah. Perbuatan baik ya. Tapi yang Pak ST harus cari tahu Tuhan yang mana, Tuhan yang Pak ST sembah. Itu loh Pak ST. Masalah orang sufi baik itu emang itu yang dicari. Itu loh.
Yang dicari kalau itu hanya memang makrifat, satu-satunya. kalau hanya makrifat saja perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kita siapa dibandingkan dengan Tuhan gitu. Itu aja sih Pak Este. Karena kan dalam pengharapan itu nanti ada secercah kebenaran atau secercah cahaya nanti gitu loh pengharapannya Pak itu. Este maunya berarti Pak Este sudah melakukan atau membuat peraturan sendiri, sedangkan Tuhan punya peraturan bukan kita. Itu bukan, memang kan nanti kita ketemunya nanti dan di Injil itu ada cahaya yang terang ketemunya. Tapi kalau belum ketemu jalannya terus ketemunya Bapak udah istirahat gimana? Ya itu harus berhati-hati dan siap sedia. Di kampak ya kan loh, di kampak, dibuang, dibakar. Bedanya kan Pak Este kalau Pak Este mendalami makrifat sufi, Pak Este masuk pasti di spirit Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak, itu pasti. Yang kedua, berarti tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah the Lord, Raja dan juru selamat semua manusia. Itu perbandingannya. Jadi kalau sebentar. Jadi Pak Este masuk dalam spiritnya konsep Allah Subhanahu wa taala yang mana Pak Este tidak punya pembela ketika nanti Bapak Este nanti ditidurkan, entah dibangkitkan atau tidak, mudah-mudahan saya berdoa sama Pak Este akan dibangkitkan jika mengakui bahwa Tuhan Yesus, ya ada syaratnya, jika Pak Este mengakui Tuhan Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat setiap manusia, itu Pak Este baru punya pembela. Kalau Pak Este tidak mengakui hal itu, Pak Este tidak punya pembela, akan masuk di jebakan konsep yang di luar Kristus itu loh. Saya ngomongnya di perspektif iman kekristenan ya. Maka Pak Este meyakini siksa kubur tidak ada pembela. Kalau kita ada pembela, nah Pak Este masuk di spirit yang mana itu aja. Nggak, siksa kubur itu kalau apa? Kita akan dibangkitkan. Loh harusnya siksa kubur nggak ada. Loh, masa saya? Nggak ada siksa kubur, nggak ada. Kata siapa? Kataku. Kata siapa? Bahkan diyakini jika mereka yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah itu akan langsung masuk surga. Itu bagi tingkatan orang yang sangat dekat dengan spirit Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Katanya gitu maksudnya. Nah, tinggal Pak Este pilih aja. Karena kalau Pak Este punya pemikiran apa? Saya bisa diselamatkan karena perbuatan baik saya, siapa kita dibandingkan Dia Sang Pencipta itu loh. Enggak. Beda misi. Enggak. Orang tua, anak, harta, dan amal ibadah tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya rahmat Tuhan atau rahmat Allah. Lo lalu buat apa Pak Este cari pahala setan ya? Nggak mungkin nggak? Pasti Pak Este cari pahala perbuatan kebaikan. Itu hanya kita sebagai manusia saja. Nah ya sudah, tapi kan ada kan? Makanya Pak Este mendalami ma'rifat untuk sufi. Oke, aku tanya. Nah ya sudah. Aku tanya ya. Oke, next. Aku tanya ya. Aku tanya. Ya, silakan Pak. Oke, aku tanya. Andai kan di dunia ini tidak ada Tuhan, tidak ada polisi, tidak ada hukum, apa yang diperbuat manusia? Kita tidak bisa. Tidak ada neraka, tidak ada surga. Apa yang diperbuat? Kita tidak bisa andai-andaikan. Ya kawin. Itu namanya gimana sih? Ayo jawab. Siapa yang bisa, silakan. Masa Pak Este mau hidup, saya andaikan saya nanti masuk surga, nggak mungkin gitu. Pasti maunya saya masuk surga kan gitu. Nggak ada andaikan saya masuk surga. Enggak, kita kan tadi aku kan Deki. Andaikan. Boring. Udah, hidup seperti hewan jawabannya. Intinya gini Pak Este. Hidup seperti hewan. Kayak gitu kalau Sebentar. Intinya gini, saya mau kasih kata-kata penutup untuk Pak Este. Tidak ada yang salah dengan perbuatan baik ya. Dengan perbuatan baik orang-orang sufi itu, orang-orang yang makrifatnya sangat tinggi itu tidak salah. Mereka baik kok. Hanya yang menjadi saya mengantuk Ibu Abre. Sebentar Pak, supaya dia one day saya berdoa untuk Pak Este, semoga Roh Kudus menjamah dia. Dan semoga Pak Este mengerti bahwa Elohim kerajaan surga, the Lord Jesus itu misinya untuk menyelamatkan. Kenapa sih? Supaya kita tidak bersekutu dengan lord palsu.
bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan yang bicara. Itu Pak Este. Jadi perbuatan baik kita siapa dibandingkan Dia Sang Pencipta? Gitu. Jadi Tuhan yang benar itu tidak bisa disogok dengan hal apapun gitu, tidak bisa diatur-atur sama kita itu. Silakan Pak Este. Betul. Pak Bombom mau ngomong. Ya, saya mau ngomong. Kamu mau lihat kalau Yesus dia katakan dia Tuhan. Emang Tuhan? Gak usah diomongin dari dulu Tuhan. Baru kenapa kamu gak percaya dia? Percaya. Lo percaya itu pengikut Kristus tuh harus kamu dibaptis loh. Yesus kan katakan, segala kuasa di dunia maupun di surga telah diberikan kuasa kepadaku, kepada Yesus. Iya. Untuk itulah pergi ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa kamu gak dibaptis? Iya, betul. Yuk, kenapa kamu gak dibaptis? Kan Dia jauh. nggak siap bayar harganya. Sebentar Bu, saya udah lihat ini dengan roh nih. Kamu sebenarnya kepingin. Cuma kamu tuh ada ketakutan ditinggali istri kamu dan Iya, anak. betul. Saya bisa lihat. Iya, betul. Nggak siap bayar harganya. Iya, betul. Mungkin Iya. bisa dikasih tahu di roh perbudakan itu Pak Bombom. Di Iya, ayat nanti- itu. Jadi gini ST, kamu jalani saja. Nanti kamu bertobat dulu, nanti semua sisi Iya. itu diselamatkan. Percaya sama saya. Ada ayatnya loh. Ya, saya setuju ayatnya ya. Ya, apakah kita nggak usah, kita harus berbicara dulu kan sebelumnya? Harusnya. Ya, kamu bicara dulu sama istri kamu. Ya, ini karena keselamatan. Iya, makanya aku mengulur waktu. Dengar Aku mengulur dulu. waktu. Bukan mengulur. Kamu harus bicara sama istri kamu lewat telepon. Kalau dia nggak mau, tetap istri kamu tuh sayang kamu, gitu loh. Ya, karena ini ayatnya ada di sini loh. Enggak apa. Oh ya, silakan. Sebentar dulu saya kasih kamu ayat biar kamu kuat ya, kamu kuat ya. Lihat ya. Jawablah mereka, Ya. ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, ST. Jadi kalian akan diselamatkan, ya. Tuhan Yesus Iya. pilih kamu. Saya lihat dari pembicaraan kemarin tuh saya udah berdoa, ya. Saya udah bernubuat buat kamu. Saya udah Iya. lihat, ST. Kamu udah menerima. Kamu sudah nggak peduli mereka bicara apa, kamu sudah tidak peduli. Kamu tuh orang baik loh. Kamu sudah mengaku. Itu nggak sembarang orang mulut dan lidah tuh mengaku. Nggak sembarang. Dia ini udah mengaku loh, dia sudah diselamatkan ini. Iya. Iya, kamu sudah diselamatkan. Kamu udah mulut mengaku tuh nggak gampang loh. Tinggal sekarang itu kamu tinggal metrika. Biar Roh Kudus tuh ada. Enggak gampang. Aku Ya situasi-situasi Karena ini, aku rasakan setiap aku membaca Alkitab, aku selalu berkata amin dalam hatinya. dalam hatimu, yang hatinya. Sampai putar ini ya, double ini ya. Pak Mordeka ya. Jadi ST gimana ST? Dia lagi pergolakan Istri kamu- batin Pak Bombom. Istri kamu Iya, betul Abre itu. Iya, betul Gak Abre. apa-apa Pak Este, pelan-pelan. jadi gini ya, kalau kamu sudah menjadi anak Allah, ya, apa? ST kamu baca ayat ini dulu buat kamu. Baca pelan-pelan ya, baca pelan-pelan ayat ini ya. Ya, ST. Katanya istrinya Esther lebih dari satu, jadi dia pusing. Satu aja. Kita boleh poligami, harus monogami. ST saya baca ya. Iya. Saya baca ya. Sebab kamu. Ya, saya ganti oke, kamu silakan. nih, saya ganti kamu nih ST ya. Sebab ST tidak menerima roh perbudakan yang membuat ST menjadi takut lagi. Tetapi ST telah menerima roh yang menjadikan ST anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Nah, ST selalu bilang ya Aba ya Bapa. Hah? Siapa yang pikir ya? ST coba cabut handset dulu ST, waktu supply kembali. Ya. ST cabut ST dulu ya.
feedback. Iya, feedback. Udah. Iya, jadi ST gitu loh ST. Sudah baca ayat ini tadi nih, sudah. Ya udah. ST ini aja Pak, doa terima Tuhan Yesus dulu aja Pak. Sudah pernah didoakan, sudah. Sudah, saya udah pernah tumpang tangan, dia udah berdoa ikut saya sudah. Dia Tinggal lagi dia ini ini, Pak Bombom, Bu Sofi, dia lagi apa peperangan batinnya gitu. dia lagi berperang. Iya, kayak aku yang rasakan itu Bu Abre. Diemin aja, yang penting kita kasih tahu firman kebenaran Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, biarkan. ST, Ya, ST dalam pertanyaanmu yang sangat kau merasa belum terjawab dalam pertanyaanmu, kira-kira mengikuti Yesus apa ST? Yang kau ingin tanyakan. aku walaupun tidak bertanya, tapi kalau aku orangnya kalau nggak usah bertanya, kalau aku ada ayatnya pun aku bisa menangkap loh. Saya nggak ngerti perkataanmu. Kira-kira maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti ST. Ulangi. Enggak, maksudnya gini. Aku memahami ayat aja walaupun nggak usah bertanya, kadang ada yang menangkap gitu loh. Jadi ya tahu gitu. Karena sifatku nggak mau menyalahkan orang, jadi ya hanya kebenaran yang datang gitu loh. Jadi gini Pak Bobo, jadi bentrok nih. Jadi lagi pergolakan batin, bentrok. Antara iman yang sedang dia yakini, tetapi di lain sisi dia mendengarkan firman Tuhan. Ada kebenaran lagi. Ya, ada kebenaran lagi gitu maksudnya. Oke. Iya. Iya. Jadi ini ya memang aku kan dari lahir udah muslim, jadi kan harus dikikis ya seperti batu kena hujan itu kan harus dikikis, nggak begitu langsung gitu kan. Oke, selamat malam DNA M. Selamat malam Pak Bombom, kami yang ada di sini. Pertama buat assalamualaikum juga buat Pak ST. Luar biasa, saya selalu mengikuti acara Bombom ini sangat luar biasa. Ini saya bicara sedikit tentang Pak ST. Silakan Pak. Pak ST, assalamualaikum. Pak ST, dengar suara saya. ST. Iya. Ada tanya. Halo. Pak ST, dengar suara saya. Suaranya? Saya dengar suara saya DNA M. Aku keluar lagi dulu. Letak. Apa ya? Nih ya. ST panas. Sudah hilang ini suaranya. Nanti dia masuk lagi. Silakan Pak DNA. Apa yang boleh ditanyakan? Siap. Ya, untuk Pak ST, saya juga orang yang baru kok terima Yesus. Untuk sampaikan ke Pak ST, saya juga lingkungan saya. Pak ST dengar Bapak baru saya. terima Yesus kapan Pak? Iya, sekitar 3 tahun yang lalu Pak ya. Saya juga sudah dibaptis. Itu nama saya itu betulnya salah. Nama saya sebetulnya Muhammad Rumdani. Semua dari keluarga saya dari semua Muslim. Mereka juga Muslimnya sangat luar biasa buat saya. Itu buat kerjaan buat saya. Jadi untuk ST jangan nggak usah ragu untuk terima Yesus.
dia adalah Tuhan yang benar. Saya juga merasakan itu, tapi saya coba untuk berani. Yang pada akhirnya apa? Mereka teman-teman saya yang biasa jemput saya untuk sholat, terus yang kadang-kadang ke rumah untuk bicara tentang dalam arti pengajian, mereka tuh fine-fine aja sampai sekarang. Saya kalau jalan keluar itu untuk hari Minggu untuk ibadah, saya katakan, halo Pak Dana, katanya, ya halo, mau kemana? Saya mau ke gereja. Saya katakan itu terang-terangan, Pak Haji mau ikut. Dia kata apa? Jadi Pak ST nggak usah ragu lah, terima Yesus cuma di depan langkah kita ini ada maut, istilahnya kita nggak tahu suatu waktu akan terjadi masalah, kita nggak tahu. Jadi saya harap secepatnya, ini mumpung Pak Bom ada di sini, saya ngikutin terus, itu sangat luar biasa tuh pengertian. Sangat luar biasa itu Pak ST. Untuk yang tadi tentang, boleh saya bicara sedikit? Jadi apa yang disampaikan di dalam Quran tadi tentang ayat 19 surat Maryam, itu semuanya nggak sesuai. Kalau kita ikutin dalam Alkitabiah nggak sesuai semuanya. Jadi lucu, kita apa sih ini? Kok nggak sinkron? Nah mungkin yang lain lagi banyak Pak ST tentang Isra Mi'raj. Coba Pak ST tahu kapan itu Isra Mi'raj? Paling penting, kondisinya sangat penting karena dengan adanya sholat 5 waktu itu berawal dari Isra Mi'raj. Nah sekarang pertanyaan, Isra Mi'raj itu perjalanan diri kita. Ya udahlah, Bapak mau ngomong apa? Perjalanan diri itu kan ada cerita tentang Isra, perjalanan Muhammad dari Lu perjalanan naik Iya, itu apa? cerita. Naik keledai terbang apa naik burung? itu kan perjalanan naik burung. Naik nur atau kilat atau cahaya. Jangan itu dicari-cari, bicara itu dicari-cari supaya jadi orang makin dalam permasalahan. Itu sampai Profesor Buya Sakur mengatakan apa? Itu hikayat, jadi itu cerita. Jadi itu nggak pernah kesana, tidak pernah ada. Nah, terus yang dia berikutnya, Pak ST tahu surat 105 Afil yang berbunyi gini, alam tarik kepala robuka biasa. Gajah, surat gajah. Ya, surat gajah. Lalu dia halum. Iya, paham. Alam, paham kan? Nah itu wajar nggak? Peristiwa itu tahun 70 sebelum Muhammad lahir. Untuk apa? Allah melindungi Ka'bah. Nah Ka'bah masih digunakan oleh kafir Quraisy untuk cuman berhala kok. Nah terus itu satu. Kedua, wajar nggak gajah kepada gurun pasir? Kan jadi aneh. Nah sekarang kalau kita... Iya, aku denger itu Buya ceramah itu, aku denger semuanya, udah aku tonton kok. Ya sangat luar biasa. Saya tahu Pak ST datang ke channel Pak Bom ini, itu udah di zaman Tuhan. Ngapain Pak ST masuk ke sini kalau nggak ada zaman Tuhan? Peka Pak. Hati kepekaan Pak ST ini sangat luar biasa. Sama merasakan kepekaan itu. Ya, masuk sini karena orangnya cerdas. Bener. Yang saya tahu. Kamu bacain dulu ST, kamu bacain di layar. Silakan. Kamu jawab sama Mualaf Indonesia. Kamu baca. Baru kamu jawab ke Mualaf Indonesia. Kamu jawab dia. Baca dulu. Gak muncul. Ada di layar itu. Saya bacakan ya. Yang Mualaf pernah. Iya, bacakan Bu Bre. Dari Mualaf Indonesia, Pak Bom, tolong janganlah mendesak orang untuk memaksa orang membaptiskan dirinya. Mereka yang jalani hidupnya loh. Nyawa mereka terancam. Aku yakin Pak Bom pasti lepas tangan loh. Terancam dari apa? Kamu mau bunuh dia ya? ST, ada yang ngancam kamu tuh, membunuh kamu tuh. Kalau kamu dibaptis. Begitu Pak ST, itu kejadiannya seperti itu. Tapi kalau kita lakukan, gak pernah akan terjadi. Mereka fine-fine aja. Percaya Pak ST? Gak usah. Mereka tuh hanya gertak-gertak aja. Moga-moga ini ada banyak dari pihak saudaraku yang dulu itu banyak mendengar tentang cerita-cerita tentang surat Al-Fil. Itu Pak ST juga pernah dengar kan, Ibrahim yang dibakar. Itu tidak sesuai. Iya memang. Kita
Pernah dengar Pak ST? Iya kan. Iya, Namrud. Kan dari kecil itu, dari kecil udah dengar. Punya Raja Narub dengan nyamuk. Kan? Itu secara Alkitab Iya, itu tidak betul. Nabhat Nazir. Itu beda apa? Beda masa hampir 10 keturunan. 9 sampai 10 keturunan lah. Nah, mungkin Pak ini apa? Pak ST belum tahu kan tentang Ibrahim itu dia tidak hidup sejaman, jadi nggak pernah. Nimrod sama Abraham tidak hidup sejaman. Nah, jadi waspadalah. Terus ada satu apa hadis An-Nasa itu 2919 dengan mengusap batu Hajarul Aswad menghapus dosa. Mohon maaf saya potong ya Pak. Bentar ya Pak. Kalau dengan Pak ST, karena saya kan membaca psikologinya beliau. Dia ini harus dari hati ke hati. Dia ini harus dia mau mengungkapkan semuanya tanpa banyak orang tahu. Itu sih yang saya baca dari dia gitu. Dia nanti akan terima kebenaran tapi dengan tidak di ruang terbuka seperti ini, kan mungkin ada beberapa kebijakan dia gitu ya, mungkin malu, mungkin kenapa itu sih Pak, mungkin ya kenapa ya mungkin Pak ST merasa malu, ada rakyat aku, tapi begitu Pak ST terima Yesus sebagai selamat, dia akan mengatakan begini, untuk saya belum mati terima Yesus. Coba kan bagaimana Pak ST waktu itu sebelum terima Yesus. Karena apa? Saya katakan di dalam Quran mengatakan bahwa untuk menjadi orang bertakwa, untuk mengimani Tauhid dan Injil. Halo Pak ST. Halo Pak ST. Iya. Halo. Ya, Pak ST dengarkan. Untuk itu ada kata-kata dalam Quran untuk menjadi takwa, untuk mengimani Taurat dan Injil, itu ada di surat Al-Maidah 43 sampai 43, 47, 68. Itu Taurat dan Injil untuk diimani, untuk jadi orang bertakwa. Kita sudah Pak berproses sebagai orang bertakwa untuk mengimani Taurat dan Injil. Injil mengatakan bahwa itulah dengan kebenaran yang hidup. Tiada satu orang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui ayolah Pak ST, gak usah ragu, ada Pak Bombong. Ayolah Pak ST, gak usah ragu, ada Pak Bombong. Untung belum mati. Saya mati belum mati. Saya mungkin tidak panjang-panjang. Masuk juga kalau turun. Terima kasih Pak Bombong dan terima kasih untuk ruang dan waktunya. Rekan-rekan ibu-ibu tadi, Ibu Sivertus, segala macam, luar biasa. Terima kasih. ST. Ya. Loh. Tadi kamu dengar apa dari Bapak tadi? Apa? Tadi dengar apa pesan-pesan dari Bapak itu? Kamu ngerti nggak? Putus suaranya. Hah? Iya, apa tanyanya kok? Tadi dengar nggak pesan-pesan yang disampaikan dari Bapak itu? Dengar, sebelum terlambat. Oke, silakan Pak Stefanus. Shalom. Menurut saya untuk Pak ST. Halo Pak ST. Pak ST. Halo. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya. Soalnya kita nggak tahu ya, manusia nggak tahu umur manusia itu sampai di mana. Jangan sampai kita terlambat, dan hidupnya sampai nggak ada gunanya. Saya punya teman, dia juga dari keluarga Muslim. Ayahnya dulu itu dari Kristen, terus dia pindah ke Muslim.
Kristen terus dia pindah. Setelah itu anak itu muslim taat sekali. Setelah itu anak itu muslim taat sekali. Orang tuanya membenci Kristen. ST, mic-mu kamu matiin dulu. Kalau ke feedback tuh nggak enak didengar. Orang tuanya membenci Kristen. Akhirnya Tuhan membalikkan semuanya. Anaknya yang paling kecil menikah dengan anaknya pendeta, kembali ke Kristen. Sedangkan teman saya ini, dia sampai harus masuk ke penjara. ST, kamu kalau nggak ngomong, mic-nya dimatiin, babanya. Halo, dia sampai masuk penjara. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus, melakukan pelayanan. Setelah itu, saya masih ingat masih bulan Desember, masa bulan-bulan Natal. Dia rencana mau keluar dari lembaga pemasyarakatan Januari, ternyata sebelum sampai Natal dia sudah meninggal karena suatu penyakit, katanya si jantung. Itu loh. Itu yang sudah barusan menerima Tuhan Yesus. Dan saya ikut memakamkan. Ya secara Kristen juga. Orang tuanya mau nggak mau, ayahnya itu mau nggak mau juga harus datang walaupun sudah Muslim. Itu aja, saya cuma memberitahu ke SD bahwa umur kita nggak akan bisa tahu. Jangan sampai menyesal. Kalau kejadian teman saya seperti itu, untungnya dia sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan Yesus. Kalau enggak pada saat itu juga enggak akan bisa dibaptis. Sudah. Ya, Faisal ini tipenya dia maunya bicara dari hati ke hati gitu, nggak banyak orang gitu. Tapi saya yakin dia ini sedang pergolakan batinnya dia gitu, sedang yang namanya musuh kita kan sudah dikasih tahu ya dalam Efesus 6 itu ayat berapa saya lupa, Pak Bombongnya tahu. Musuh kita ini roh kegelapan kerajaan dunia gitu, jadi wajar gitu. Dulu saya juga atau pertobat baru yang lainnya juga pasti mengalami gitu. Saya saja setahun 2 atau 3 bulan gitu, saya mengalami peperangan itu, peperangan batin sendiri gitu. Itu pasti ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Ini Roh Kudus yang paling tahu kapan tepat waktunya gitu. Tapi ya kalau Pak ST mau saya doakan, ya Pak ST buka pikiran dan hati. Ya, doakan. Ya. Soalnya musuh saya bukan fisiknya Pak ST, tapi musuh saya kayak iblis, jin gitu ya, itu musuh pengikut Kristus. Itu Pak ST. Loh, kok sepi? Ada yang ngomong? Sudah selesai? ST? Halo, kok nggak ada yang ngomong? Ya, kamu mau tanya apa? Silakan, ada yang mau bicara sama ST, para Jakarta? Atau Raja Damai? Tanya Bu Aubre aku. Kok sunyi? Aku tanya Bu Aubre. Ya, silakan. Ayo udah. Surganya tumbuhan dan hewan itu di mana, Bu Aubre? Hah? Kenapa Pak ST?
surganya hewan dan tumbuhan. Surganya hewan dan tumbuhan itu di mana? Belum. 2 truk ini kalau bisa. Kenapa? Kenapa, Steh? Hah? Surganya tumbuhan dan hewan itu di mana? Kalau saya jawab, kamu mau kasih apa? Cepat, saya udah dari cemilan ini, saya lapar ini. Cemilan, ayo. Cepat, ayo, kamu kasih apa? Iya bisa enggak? Kalau bisa ya berarti ya tahu ilmu kok sudah gitu aja. Tuh, tanya sama Raja Kafir. Ayo, Raja Kafir. Halo. Silakan, damai sejahtera. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa. Silakan. Bisa. Silakan, Pak. Shalom. Orang-orang malam ini panggil susah ya. Silakan, Pak, silakan. Apa sudah didengar? Silakan. Silakan Pak Raja Kafir. Pak Raja Kafir. Pak. Pak Raja Kafir gak ada suara. Pak Lidara. Pak Raja Kafir gak ada suara. Jagoan, selamat malam. Pak Lidara. Pak Raja Kafir gak ada suara. Selamat malam. Samuan. Selamat malam. Malam, Bro. Malam, Bro. Oke, Bro. Malam, Bro. Bagaimana, Bro? Oke, Bro. Ya, STU, Bro. Ya udah. Jadi rapper. Iya, ngantuk saya. Halo, Bro. Halo, Bro. Bagaimana, Bro? Ngantuk saya. Ya udah. Silakan. Dengerin si ST aja banyak senang dongeng tuh. Jangan, kasihan. Waduh, ST turun. Dengerin si ST aja banyak senang dongeng. Apa yang feedback ini ya? Jangan, kasihan. Samuan juga cabut kah? Tolong handsetnya cabut. Tolong cabut handsetnya kah? Harus pasang lagi kembali Samuan. Samuan juga cabut kah? Tolong handsetnya cabut. Handsetnya cabut. Tunggu, Bro, tunggu. Iya, tunggu ya. Loh. ST. Iya. Kamu punya mood kalau nggak bicara mood dulu. Kamu jangan kunci di situ. Di mood dulu. Ya, selamat malam Jagoan. Silakan. Malam Pak Bom, shalom. Malam. Salam. Silakan. Halo? Ya Pak Bom, gak masih nyimak dulu aja Pak Bom. Saya malas kalau orang nyimak. Mau nyimak apa? Emangnya apa yang mau nonton? Pak Lidara, salam. Pak Lidara bangun. Pak Mordekai, salam. Tidur ya.
Bu Sofiatul tidur ya. Ini pada tidur ini. Palidara, sang penggugat. Ya udah kalau sudah pada tidur kita tutup aja ya. ST udah tidur ya. Sahur. Ya udah ya. ST. Nah, ST kok 2 ya? ST yang mana nih? ST. ST. Yang satunya ST, satunya ST panas dingin ya. Halo. Ya, silakan ST. Pak Raja Kafir punya suara sudah ada. Raja Kafir. Suaranya Raja Kafir nggak ada, kenapa ya? Pak Raja Kafir. Pak Raja Kafir. Ya, ST. Kamu ngomong sama siapa? Pak Alidara. Tidur semua kayaknya sudah. Pak Alidara. Tidur kayaknya. Oke, saya penggugat juga udah tidur ya, penggugat ya. Raja Kafir nggak bisa dengar suara Anda loh. Waduh, ST itu. Tes ST itu. Sama juga, ST juga tuh pada suaranya. Tuh, seperti sapi berubah ekornya. Pak Mordekai. Bu Sofiatul. Nah, mau masuk bergabung silakan ya. Mau tanya apa saja, saya ngantuk. Gara-gara nggak ada yang tanya jadi saya ngantuk. Muhammad Ramdhani. Siapa lagi tadi Pak namanya? Bombom, saya izin pamit ya Pak Bombom. Ya. Oke. Pak Rey, Bu Sofi, Pak Penggugat, Jagoan, Pak ST. Saya izin pamit ya Pak. Terima kasih ya Pak ST. Sehat selalu Pak ST. Saya doakan Pak ST. Terima kasih Pak ST. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke. Amin. Ya. Tidur lagi. Iya. Gara-gara naik motor Rolls ini tidur. Iya. Siapa yang menang tadi balap motor? Saya nggak nonton. ST. ST, ditanya itu sama Pak Lidara. Tanya apa Pak Lidara? Tanya Tuhan. Tuhan itu satu dari dulu. Tapi Tuhannya kamu sama Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub berbeda. Pak Limbong kalau masih nonton, masuk Pak Limbong. Amang. Pak Limbong, penatua masuk. Ada ST nih, udah mau dibaptis sama Pak Limbong. Pak Lidara. Pak Lidara tidur lagi. Pak Lidara. Pak Lidara. Pak Lidara. Salam. Pak Lidara. Salam. Wis ngantuk, udah jam 2. Sahur. Kopi belum? Sahur. Kedengaran nggak suara saya Pak Bombom? Udah dengar. Silakan. Iya ini. ST belum tidur ini ST.
Halo Mas ST. ST dengar nggak ST? ST. ST. Iya. Dengar nggak? Halo. Dengar. Halo ST. Dengar. Mau ST di rumah ada Alkitab nggak ST? Dengar. Maksudnya di situ di tempatmu ada Alkitab nggak? Punya Alkitab nggak ST? Dengar aku. Iya, maksudnya kamu punya Alkitab nggak di rumah? ST? Kamu punya Alkitab nggak di rumah? Halo ST? ST nggak dengar ini Pak Bom. ST? ST? Dengar saya nggak ST? ST nggak ada suaranya. Halo ST? ST ini parah nih suaranya. Udah, kita ngobrol yang lain aja. Iya. Nggak ada suaranya Pak, ST. siapa nih ya? Pak Lidara udah tidur. Ini Pak Sesulbi. Nona siapa ini? Nona Tainama. Ini gara katena petanda itu tapi sangam nih meru masih di Nona Aceh nih. Orang dari Sulawesi ini punya nama juga bikin lucu-lucu saja. Oke. Kalau mungkin tidak ada yang komentar-komentar, silakan kasih masukan. Pak Raja Kafir. Iya Pak Bom. Iya, mungkin karena ini sinyalnya semuanya mungkin lagi bermasalah karena memang cuaca ini. Tempat saya juga luar biasa ini cuacanya. Iya. Semoga besok Pak Bom untuk live besok semoga bisa membuka semua mereka yang suka fitnah ya. Jadi kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan. Semoga Pak Bom dan Pak Lidara dan kawan-kawan semua ya diberkati Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Itu aja Pak Bom. Oke. Iya. Bom. Jangan. Saya Musuli. Ya, Pak ST dengar saya nggak? Silakan. Jangan bilang nggak dengar. Nah, kamu dari daerah mana sih? Pemalang, Pekalongan, Tegal? Silakan. Pak ST dari mana? Dari Pemalang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Perupuk. Dari daerah mana? Halo? Nah, kok hilang malahan? Sinyalnya Delay itu Pak Subi sinyalnya itu. Iya, aku mau tanya, apa sih hambatan dia tidak mau dibaptis? Keluarganya, istrinya. Istrinya. Ya istrinya ikut dibaptis juga lah. Nah ini dia. Tak kalau ada ST di samping saya. Kalau ST di samping saya tarik telinganya. ST, kamu dipanggil dari tadi telinganya tuh tak tarik telinga kamu tuh. Panggil gak dengar. Teh, tadi kamu perjamuan kan tidak tadi? Kamu perjamuan tadi ikut nggak? Ada teman-teman sini perjamuan tadi nggak? Enggak lah, aku nggak tahu apa-apa di sini. Cuman di mana? Ceritanya itu sama saya Abu Sulbi itu. Kamu orang mana?
Pekalongan, Trenggalek, apa? Ya silakan. Silakan. Silakan, Pak. Pak ST, selamat malam. Selamat malam. Nah, Pak ST dari mana? Dari Pekalongan, Tegal, Pemalang, atau Mau apa? Krupuk? Ya pengen tahu aja dari dialekmu itu kan dialek semi Jawa Tengah. ngapak gitu loh. Iya Jawa Iya, Tengah, terus? nyonge Jawa Tengah kie lah. Jokaya kie lah. Iya, silakan. Iya, terus mau apa? Enggak, mau tanya aja, kamu dari daerah mana? Ya udah gitu. itu. Oh gitu, nggak mau jawab ya. Waduh. Ya oke, saya mau tanya, kenapa sih kamu nggak mau dibaptis? Bukannya nggak mau. Kita namanya itu kan ada, ya masih dalam ini kan kayak ada apa sih ya? Aku juga nggak bisa menerangkan sebenarnya ya. Susah karena kan ini di dalam hati aku gitu loh, kayak gimana gitu loh. Aku nggak bisa menerangkan sebenarnya. Ya, karena saya pernah ngalamin Pak ST, saya itu kan juga dari sana. Emang sampean dari Muslim? Sampean dari Muslim? Iya betul. Makanya saya Maksudnya tahu perasaanmu. dari lahir Muslim maksudnya? Iya, dari lahir Muslim, keluarga Muslim semua. Ya silakan. Nah, tapi makanya saya bisa memahami kesulitan-kesulitan seperti ini karena dulu saya merasakannya. Tapi biasanya, ya. Tapi kan kalau memang orang yang belajar hanya di syariat saja, memang cepat. Cuman kalau aku sudah menjalani tadi kan ya aku udah menjalani ya, mendalami, jadi agak gimana bingung. itu ya, kayak agak sama memang kesinkronan kan ada memang di dalam Alkitab. Kalau aku belajar di ilmu itu ada kesinkronannya, gitu aja memang tak akui. Ya, betul. Jadi gini, biasanya ya, hambatan pertama kan keluarga. Jadi keluarga itu kan kalau di Islam ya, itu kan ada istilahnya orang tua mendoakan anak tuh mendoakan orang tua. Iya kan? Iya. Nah, itu makanya orang tapi tua yang soleh, anak yang soleh lah. Betul, itu salah satu kunci masuk surga buat orang tuanya, ya. Jadi katanya kalau anaknya murtad, nggak bisa mendoakan orang tuanya. Itu biasanya yang orang-orang itu sampaikan alasannya salah satu argumennya begitu. Ya mungkin kamu juga mengalami itu ya mungkin ya. Karena dulu saya juga dibilang itu sama orang tua saya. Kamu tuh kalau keluar dari Islam tuh berarti kamu udah gak bisa mendoakan saya kan orang tuamu, bla 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 dan seterusnya. Itu biasa Pak. Tapi gini, saya dulu pindah itu juga memang penuh perjuangan. Itu saya pahami kenapa nggak begitu gampang untuk seperti ganti baju gitu loh, ya toh. Tapi ada satu hal yang membuat saya tuh tersadar. Yang membuat saya tersadar itu adalah begini. Saya kok rasanya begitu saya mendengar membaca Alkitab. Dulu saya paling benci sama Alkitab. Jujur saya katakan sama kamu. Saya tuh maki-maki sama orang Kristen tuh paling anti. Ya, karena pengajarannya begitu yang saya terima. Wes pokoke tak unek-unekke lah wis. Ya. Tapi akhirnya begitu saya membaca ya, cuma pengen tahu aja, jadi penasaran. Ini aku kayak begini kan sebel banget begitu loh. Kok orang kafir nih nyembah patung, nyembah salib, nyembah ini itu ya. Seperti biasanya orang Islam pada umumnya kan pemahamannya begitu. Ya. Jadi aku cuma begitu pernah membaca. Yang aku baca itu cuma kitab Kejadian, namanya baca buku kan dari awal. Loh, kok begini ya gitu loh. Terus akhirnya aku terus pengen tahu dan akhirnya aku belajar. Lah kok nyambung gitu loh, klop gitu loh dengan hati kecil kok malah semuanya nyambung. Justru malah aku jadi melihat ini loh, yang lama ini kok aku kok cuman seperti orang tawanan begitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa mikir, nggak bisa apa gitu loh. Iya betul. Iya loh.
Terus akhirnya aku merasa bebas gitu loh. Aku berpikir dan setelah itu aku sekolah gampang, kerjaan juga gampang. Kelihatannya hidup tuh ayem jadinya gitu loh. Karena hatiku tenang, aku nggak takut lagi masuk neraka. Iya, enggak lah. Kenapa ditakutin? Iya, karena apa? Kenapa Apa-apa ditakutin? ada ancamannya. Aku kalau nggak sholat itu kan hukumannya berapa tahun gitu loh di neraka gitu. Aku tuh diceritain tuh, diajarin kayak ngono. Iya, betul. Iya toh, Iya. diajarin gitu loh. Jadi waktu itu terus aku Iya. merasa bebas gitu. Rasanya kok plong gitu loh. Nah, begitu aku rasa plong, aku jadi bisa Iya. paham. Oh, Gusti Allah ku kayak ngene tuh saja nih gitu loh. Gampang dimengerti, nggak nakutin Iya. gitu loh. Nggak ngancam-ngancam, nggak Ajarannya mulia nyumpah-nyumpahin. ya sebenarnya ya. Iya, jadi akhirnya makanya Betul. aku mantap. Wes pokoknya aku mau dosa mau enggak itu urusan di atas. Yang penting Iya. aku menjalankan tugas saya di bumi ini. Sudah kalau sudah di Iya, atas paham, sana itu paham. bukan Aku pemahaman sudah saya berpikir lagi. seperti itu. Aku sudah Nah, berpikir itu. seperti itu, Mas. Aku sudah, memang. Yo, terus tapi masih ragu karena ragu apakah ajaran ini benar apa enggak gitu loh. Biasanya banyak yang begitu. Apa Mas ST juga Benar, seperti itu? ajarannya benar. Benar. Ajarannya benar. Ajarannya benar. Oke, cuman Ajarannya takut benar. karena lingkungan Mulia. atau lingkungan karena lingkungan keluarga atau istri atau apa. Ya, ada hambatan memang di situ. posisi aku ya ini kan kayaknya si rohani masalah Masih ini loh. meragukan. Kalau ajaran aku nggak meragukan, betul nggak meragukan, mulia betul-betul. Ada Injil kan cahaya yang terang. Betul. Iya, aku mencari Injil karena Al-Quran. Ya. Di dalam Injil ada cahaya yang terang gitu kan bunyinya, makanya kita cari kan. Iya betul, dan akhirnya dapat bahwa itu mulia. Iya mulia. Banyak sih memang apa tuh ajaran dulu ya, ajaran saya dulu tuh memang kita tuh takut Mas. Wedi urip ki wedi ngono lho, kabeh insyaallah kabeh ngono lho. Jadi yang namanya besok mau udah tahu mau ujian saja itu ngomongnya sih insyaallah gitu loh. Jadi benar-benar manusia kayak nggak punya kekuatan apapun. Jadi tapi suruh udah nggak punya kekuatan, suruh berusaha mencari surga. Lah itu kan angel, Mas. Iya Betul, toh? betul. Angel. Iya betul. Aku sudah berpikir Manusia sampai segitu. Iya, bagus dong kalau gitu. Ya sudahlah kalau saran Iya, saya. makanya aku percaya. Makanya aku dari pertama masuk Rom nggak pernah membenci Kristen, nggak pernah menghujat Yesus, nggak pernah aku pokoknya, karena aku tahu. Iya betul. Jadi kalau saranku ya Mas ya, mendingan tak panggil adik ya karena aku udah tua kok. Aku udah dua dulu ya tak. Ini adik ST ya. Kita dibaptis itu kita benar-benar menyatakan pengakuan. Ya, pengakuan. Jadi kamu betul-betul yakin bukan hanya dari hatimu seperti yang kamu katakan nih ajaran mulia segala macam, tetapi dalam kemanusiaanmu. Kowe iki wong iki ngaku ngono lho Mas, ngono lho. Sebagai wong iki ngaku, otomatis tak kandhani ya Mas ya. Ini loh. Semua hukum-hukum lama dari ajaran lama itu sudah nggak berlaku. Wes kamu udah nggak terjamah dengan hukum itu. Ya murtad masuk neraka, jadi kena neraka. Oh, kamu punya hukum baru kok. Hukum lama sudah nggak berlaku. Ingat saja itu. Jadi kamu nggak usah ragu. Ya, kamu masih sholat atau udah enggak? Ya masih sih, masih. Masih. Sudah gini aja. Iya. Aku sarankan kamu bertahajud. Ya, minta petunjuk jalan lurus. Enggak, dan bukan kamu tanya. tahajud toh.
Istiharo, Ya, istiharo ya harusnya. istikharah boleh, kamu bertahajud boleh ya. Pokoknya kamu sholat dengan kesungguhan hati, tapi kamu sebutkan nama Yesus. Yesus, kamu Sudah ada apa enggak? pernah, Nah, terus sudah sering aku, sudah sering aku. dapat jawaban Doa enggak? Bapa kami itu. Dapat jawaban enggak? Ya secara tidak langsung sih ya sebenarnya sudah sih menurut aku pribadi. Ya, sudah bagus kalau gitu. Berarti kamu hanya tinggal buka hatimu. Kalau kamu membuka hatimu di jamah Tuhan, istilah orang Kristen tuh di jamah Tuhan tuh kamu dapat hidayah. Ya, istilah orang Kristen tuh di jamah Tuhan. Kamu akan mudah sekali memahami dan yakin 100% Gusti Allah jaga ke. Wis ngono wae. Gitu aja Mas. Jadi nggak usah kita neko-neko dengan hati kita. Pokoknya ikhlas ya, tampi rumongso wis. Bahwa Gusti Yesus pasti akan menjaga. Gak mungkin ninggalin. Udah berapa tahun sampai tahun berapa masuk Kristen? Berapa tahun berapa? Dari tahun 2004. Oh. Yesus Tuhan, terima doaku, untuk orang lain kau jamahanmu. hampiri, jangan jalan terus. Nah, kalau malam menyanyi, berdoa, menyanyi. Ya, betul kan itu sudah, ST. kan? Betul itu ST. Aku nyanyi terus Coba itu kamu. Rohmu yang kudus gitu, aku nyanyi terus. Nggak apa-apa ST. Pak ST, bentar ya tak selesaikan sama ST. Gini ya. Silakan Pak, silakan. Prosesnya saya sampai dibaptis itu 3 tahun Pak ST. 3 tahun kan? 3 tahunan. Iya. Baru saya Pasti berani lama pasti. Iya, tapi saya dalam hati sudah mengimani Tuhan Yesus. Tapi baptisnya itu baru tahun 2007. Karena banyak sekali hambatan. Saya ini, ya Pak ya, tak kasih tahu. Aku nih cucunya Imam Gresik. Imam Bisa Gresik? dibayangkan. Iya, jadi bapak saya itu Yang namanya siapa? dari Gresik. Gresik Madura, Kiai Sohib. Kiai Haji Sohib. Itu Kiai Kos ya. Orang NU ya. Lah itu aku cucunya. Tak bisa dibayangkan gegernya keluarga besar. Jadi waktu aku dibaptis, itu pun aku masih rahasiakan selama kurang lebih 3 tahunan. Karena saya nggak mau bikin geger keluarga. Gitu loh. Aku sudah pindah. Terus keluarga rumah, gimana? Keluarga gimana? Ya setelah itu kan istri saya akhirnya mau dibaptis. Anak-anak saya dibaptis. Saya yang menjadi pengajar buat mereka. Karena saya kan kepala keluarga. Menjadi suami itu imam. Itu di Kristen tuh suami adalah imam. Jadi saya membimbing mereka, akhirnya mereka dibaptis. Kita semua satu keluarga dalam keluarga kerajaan Allah. Lah, ya, ilmu yang didapat dari dulu itu nanti ilmu yang didapat dari dulu waktu Muslim itu masih menghantui sampai apa gimana ilmu yang dulu itu loh maksudnya? Waktu saya belum dibaptis, iya masih menghantui. Tapi begitu saya dibaptis, rasanya plong. Aku isra ono wedine mbek malaikat Jibrilmu atau malaikat apa Ridwan apa sopo gitu loh. Karena aku langsung rasanya itu seperti gimana ya, jujur ya, perasaanku waktu dibaptis, waktu kepala saya kena air. Aku baptisnya percik ya, karena aku di GKI ya. Ya tepatnya sih GKI. Itu kepala saya dipercik dengan air. Itu rasanya itu kayak kesetrum loh. Bener loh. Kayak nyetrum, aku langsung kayak
tegang gitu loh rasanya. Belum pernah ST di itu jadi. Nanti kalau bukan ST Iya. bukan kesetrum, pingsan dia. Iya. Jadi aku merasakan seperti itu. Tapi setelah itu aku sudah sama sekali tidak pernah punya rasa takut masuk neraka lah, dikutuk lah, di apa. Aku nggak takut dengan orang tuaku. Aku tetap menghargai mereka, tetap menyayangi mereka. Aku doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sudah aku yakin bahwa Allah Bapa akan memelihara apa yang terbaik buatnya. Wis tak pasrahke. Jadi begitu baptis inilah pintu masuk pertama dalam keselamatan. Itu ternyata benar. Karena aku merasakannya. Sebelum dibaptis aku juga penuh keraguan. Wedi, takut, bingung. Ini benar nggak ya langkahku? Aku takon ini omongannya kok beda. Aku takon mbak ini omongannya ceritanya beda lagi. Ini yang mana yang harus aku ikuti? Terus aku ngomong sama ini. Aku udah mulai ke gereja ya. Jadi aku ke gereja itu sebagai partisipan istilahnya. Kalau ngabsennya itu partisipan bukan jemaat. Tak rungoke gitu ya. Itu kan di GKI itu kan ada kita harus berdoa mohon pengampunan dosa, ada menyanyi pujian, ada pembacaan firman Tuhan atau Alkitab gitu ya, ada khotbah, ada persembahan dan akhirnya penutup gitu loh. Kan standarnya begitu. Terus tapi gini, di kampung Sampan itu ada orang Kristen juga apa gimana? Di kampung Sampan banget. RT-nya RT di kampung itu ada orang Kristen juga apa gimana? Saya tinggal di Bekasi, tonggoku itu bosnya FPI, Pak. Ya itu. Iya, tapi aku nggak perlu ngomong gitu loh, nggak perlu saya gombar-gembor ya biasa aja gitu loh. Tapi saya akhirnya menunjukkan, saya tetap secara sosial baik, gitu loh. Secara sosial baik. Aku pernah ditanya, kowe iki murtad apa ora dimasuk neraka ngono? Aku bilang, ya seperti tadi. Lah hukum lama kan udah nggak berlaku, aku punya hukum baru kok. Iya toh. Kan hukum itu untuk kaum kamu. Aku sudah bukan kaum itu. Kita bermuamalah di dunia itu wajib, tetap harus baik bermuamalah. Tapi kalau dalam keimanan kita bisa berbeda. Iya. Itu betul kan? Itu aku jawab menang Mas, nggak bisa ngomong meneh. Karena itu kan dari ayat, gitu loh. Gitu. Itu tak ceritakan pengalamanku ya Mas ya. Mudah-mudahan bisa bantu memperteguh kamu punya. Terus kamu nanti kalau saya pas masuk, kamu bisa ngobrol deh. Iya. Banyak bisa ngobrol karena kita pernah senasib. Iya. Kita pernah senasib, menurut Pak, ya. Wes, ada yang mau ditanya nggak? Iya ya, tapi memang pergolakan batin pasti ada sih ya, itu kayak perasaanku sih ya. Betul. Aku kadang sampai nggak bisa ngomong loh, betul. Ya, saya kasih tahu Mas, ini pengalaman pribadiku ya. Begitu aku memberanikan diri menyatakan minta baptis, aku dikatekisasi 3 bulan lebih. Ada tanya jawab itu norma di GKI seperti itu 3 bulan lebih. Ya, itu diajarin mulai dari awal sampai akhir sebagai semangat. Akhirnya tanya jawab. Mereka menanyakan tentang keimanan. Jadi nggak tanya, oh kamu apal nggak ini nama nabinya, ini siapa saja, gitu nggak ditanya itu. Tapi pemahaman kamu terhadap Tritunggal, pemahaman kamu terhadap Yesus itu bagaimana, ya? Itu saja yang ditanya. Dibaptis, Pak, aku rasanya kesetrum. Serius, sumpah. Begitu tuh airnya kepercik, aku
dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu dipercikan ke ubun-ubun saya sama Bapak Pendeta, itu Pak Pendeta Gatot namanya. Ya. Itu rasanya aku kayak geringgingen, tau gak? Kalau orang Jawa bilang geringgingen. Geringgingen nih lo, kayak gitu rasanya, kayak kesetrum. Iya paham. Gitu. Iya gerining ya. Tapi setelah itu saya pulang dari gereja, aku sendirian, Pak. Ya, sendirian. Itu saya dibaptis pada hari Minggu di depan para jemaat. Ya, jadi ada beberapa orang juga baptis, 3 atau 4 orang itu. Saya pulang dari gereja itu, saya lihat dunia itu beda. Enteng banget. Langkah kaki itu enteng, hidup itu rasanya optimis. Bener loh. Semua kepepatan, semua pikiran saya dulunya pemarah menjadi berkurang. Saya lebih punya empati. Ya, saya lebih lebih punya kesabaran. Dan saya ya makin baik hidupnya. Gitu. Sebelumnya lihat cewek, aduhai, ingin minta nomor WA-nya. Sekarang udah enggak, gitu loh. Gitu. Iya ya, memang pikiran kotor lah sih ya, emang ya. Iya, bersih banget. Hidup tuh bersih. Gitu. Ya. Nanti cepet deh kamu kesetrum, Pak ST. Kamu akan merasakan nikmatnya seperti yang saya rasakan. Gitu. Berarti sampean itu enggak ngomong istri dulu tapi langsung baptis gitu ya waktu itu ya? Artinya ya istri baptis. Belum tahu apa gimana waktu itu? Belum tahu. Tapi pokoknya saya dalam hati pikir kalau mereka nggak mau terima saya ya sudah. Tapi saya menganggap bahwa mengikuti Yesus lebih penting. Kalaupun mereka pergi, saya pasti akan dikasih penggantinya yang lebih baik. Tapi ternyata Tuhan merancang yang berbeda. Saya malah mendapat tugas untuk menginjili mereka. Dan itu berjalan. Gitu. Jadi saya bisa menginjili istri saya, mengenalkan Yesus itu dengan cara Alkitab apa gimana? Alkitab tapi melalui pola pikir orang Muslim. Oh, iya paham. Lebih dimengerti, begitu. Begitu. Tapi ya mereka sudah dibaptis. Kedua anak saya juga sudah dibaptis, dan mereka bukan dari bayi baptis dewasa semua, begitu. Baptis remaja, begitu. Berarti nyata ya, seisi rumah akan diselamatkan ya? Ya betul. Itu betul sekali. Dan setelah itu saya banyak sekali mendapat mukjizat. Saya merasakan mukjizat itu nyata ada. Makanya saya selalu bawa dalam doa, Pak ST, kalau berdoa, doakanlah ucapan syukur atas berkat yang kamu terima, baik itu kamu nyata berkatnya maupun berkat yang tersembunyi. Itu nasihat pendetaku. Itu karena kita nggak tahu. Iya memang sih aku ya pernah ngalamin. Aku kan orangnya memang orangnya sembarangan. Memang aku kan pernah membuktikan itu loh dengan nama Yesus sembuh. Itu orang yang kelingking jarinya kecengklak biru-biru itu sembuh dalam 3 menit. Aku pernah itu, makanya aku masuk room mau nanya gitu loh. Ya, itu tanda. Itu tanda. Iya, makanya aku sampai nanya Pak Bom itu dulu kan. Aku memang kan sembarang. Iya kok, loh, sembuh ya. Padahal aku enggak sembarangan aja itu loh ngomong. Ya karena aku sering lihat Andi Simon mungkin ya. Itu lihat khotbah orang lab pendeta. Jadi aku buktikan gitu. Padahal aku Muslim tapi kayak gitu lah. Aku tertawa sendiri betul.
Iya, nggak apa-apa, ya. Oke lah, pokoknya Iya, kamu aku loh, ungkapkan aku hati sampai untuk merinding dibaptis. Iya. loh waktu itu, sampai merinding badanku loh. Badanku Iya, merinding betul. semua loh waktu itu. Iya. Ya, syukur alhamdulillah lah. Tapi dalam Kalau hati, kamu sudah dapat iya dalam hati, keterangan. kok Saya bener ya? tambahi Pak Aku Supi kok ya. bener ya gitu sampai kayak gitu. ST. Iya. Ya, jadi gini ST. Kenapa Pak Bom dan kawan-kawan tadi menyarankan, menasihati ST untuk dibaptis? Karena ini pakai dalil loh ST ya, Markus 16 ayat 16. Itu firman Tuhan berbunyi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu ST. Nah, makanya tadi kawan-kawan itu menyarankan, karena ST sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Sebetulnya Pak Bom pun juga tidak mau terburu-buru mau membaptis ST, karena juga ada ayatnya. Kalau ST masih bersikeras tidak membuka hati, itu kalau di 1 Timotius 5 ayat 22 bunyinya begini ST. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Nah, jadi kalau Pak Bom tadi misalnya membaptis ST, tapi ST belum teguh, belum belajar, ya itulah yang dikhawatirkan. Tetapi kalau tidak disarankan dibaptis, nggak selamat, malah akan dihukum ST. Makanya tadi Pak Subi kan menerangkan. Oh, udah keluar dia. Terpental, nanti masuk lagi. Iya, Bisa terpental sinyal dia. Saya tadi juga terpental kok, hilang itu. Iya. Itu. Ya memang kalau sama ST ini memang sebetulnya hampir mirip-mirip dengan Pak Ibnu Kalam ini, Pak Subi. Iya. Jadi iya memang kita Tapi nganu ya. Pak Ibnu Kalam terlalu membaurkan antara, sorry ya saya katakan, kejawen, kemudian Alkitabiah dan Al-Quran. Jadi bingung sendiri dia. Seakan-akan jadi sinkretis gitu loh. Iya. Menggabungkan gitu. Ya Pak Nah, ini ST udah masuk lagi ya. Lanjut. Tadi jadi gitu Pak ST ya. Tadi itu makanya kawan-kawan tuh menyarankan ST kalau sudah percaya dengan Tuhan Yesus itu menyarankan untuk segera dibaptis. Kenapa? Karena tadi dikatakan ayatnya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan ST. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, sedangkan Pak Bom pun tidak akan mau terburu-buru kalau Pak ST tidak membuka hati. Karena Pak Bom juga di ayat 1 Timotius 5 ayat 22 itu dikatakan jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan membaptis atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Seperti itu ST. Nah, kemudian tadi sudah diceritakan Pak Subi ini kan juga petobat. Waktu dibaptis, Pak Subi kan merasa kayak kesetrum. Nah, jadi kalau ST baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, itu kalau sudah dibaptis ST, maka Roh Kudus akan turun ke dalam ST. Kalau ST belum dibaptis, tidak ada Roh Kudus. Makanya kalau ST segera dibaptis, Roh Kudus akan tercurah ke dalam ST. Sehingga tidak ada ketakutan seperti Pak Subi tadi. Kalau kita baca di Lukas 21 ST ya, Lukas 21 ayat 17 sampai 19.
dan kamu akan dibenci semua orang karena nama Tuhan Yesus, karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, ST. Nah itu. Nah makna dibaptis itu, ST. Itu kalau baca di Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Dikatakan Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk surga. Air itu artinya Tuhan ya? Apa gimana? Ya dibaptis hidup baru. Air biasa, tapi ada roh juga. Nah itu namanya dibaptis, ST, untuk hidup baru. Jadi makna baptis itu apa, ST? Baptis itu kalau baca di 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21, itu baptis itu adalah lambang atau kiasan keselamatan kepada orang percaya, seperti keselamatan oleh peristiwa air bah Nuh pada zaman Nuh. Nah, itulah baptis. Jadi baptis itu bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Begitu, ST. Jadi makanya banyak teman-teman ini yang menasihati, menyarankan, ST, kalau sudah yakin buka hati segera dibaptis, akan tercurah Roh Kudus. Kalau sudah ada Roh Kudus di dalam ST, tidak ada ketakutan lagi, ST, mau sama siapapun dalam kebenaran Tuhan Yesus, ST. Iya. Gitu. Ya, mantap lah, mantap Pak ST. Pokoknya mantap sudah tidak perlu lagi mencari, kamu sudah dapat, hanya tinggal kamu nyatakan, itu saja. Iya sih, aku pikirnya kayak gitu loh, memang kayaknya kok udah ketemu sih ya sebetulnya. Memang aku udah berpikir itu. Iya. Sekarang tinggal bukalah hati kamu agar hatimu menjadi mesbah buat Roh Kudus itu. Hidup kamu akan baik-baik saja. Gitu. Ya. Oke, Pak Bom, dilanjut. Iya. Mungkin nganu ST. Iya. Kalau di Yohan, tapi ST di rumah ada Alkitab enggak? Enggak ada, adanya di HP. Nggak tahu belinya di mana, aku nggak tahu memang. Nanti aku mau cari lah ke kota lah. Kalau ya, ini bisa untuk, gitu. Ini untuk perbandingan, ST, ya. Kalau Yohanes 12 ayat 4 ST, itu dikatakan begini, ST. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi ini Tuhan Yesus yang berkata, ya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia bukan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi percaya kepada Dia, yaitu Allah Bapa, ya, yang telah mengutus aku. Jadi apabila kita percaya kepada Yesus, secara otomatis kita percaya kepada Allah Bapa, sebab Dia sendirilah yang menjadi Yesus dalam rupa manusia melalui firman-Nya, ya. Nah, ini ST bisa membandingkan dengan Anisa 80. Anisa 80 hafal enggak, ST? Hafal sih enggak, harus buka. Nah, Anisa 80 itu kan berbunyi, siapa yang taat kepada Muhammad, dia taat kepada Allah SWT. Oh iya, ini hampir mirip. Nah, ini hampir mirip, ya, hampir mirip kan? Nah, kan Tuhan Yesus mengatakan kalau percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada apa-apa. Nah, perbedaannya apa, ST? Perbedaannya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Iya. Sedangkan Anisa 80 itu adalah antara Allah dan manusia. Perantara.
Nabi itu kan manusia, jadi menyekutukan, gitu loh. Itu bedanya. Itu hampir sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6 yang dikatakan Rasul Paulus. Begini bunyinya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Itu kan hampir sama 2 kalimat syahadat. Iya ya, Kan hampir gitu sama ya. Emang ya ini ya. hampir sama. Nah, ST bisa mencari kebenarannya, tetapi bedanya yang fatal ya, salah fatal itu, bahwa di Kristen itu Yesus dan Allah itu satu hakikat. Satu hakikat. Iya ya. Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia, sedangkan di 2 kalimat syahadat itu antara Allah sama manusia. Jadi itu yang salah fatal itu. Jadi Seperti mau meniru, disekutukan. iya, mau meniru ayat ini, tapi sangat fatal kesalahannya. Manusia menyekutukan, kan gitu ST. Nah, ini bisa direnungi ST, gitu Iya, loh. menyuti urusan Nisa sama arsalna 80 itu. alaihimun hafid. Iya. Iya, sekarang kok taat kepada Nabi kok sama dengan taat kepada Allah. Yang jadi Allah siapa? Nah, jadi bedanya ST di Kristen Iya. itu firman yang menjadi manusia. Nah, di tempat ST itu manusia yang menjadi firman ST. Manusia yang menjadi firman, menjadi Quran dan hadis. Nah, itu bedanya. Kalau di Kristen tuh firman yang menjadi manusia. Iya, Allah memang yang kalau menjadi di manusia. Kristen itu rohani sih ya. Dekat, kalau di Kristen itu rohani, dekat dengan kayak intim banget sama Tuhannya gitu. Keluar lagi, mental lagi itu masih. Mental. Dia mungkin bukan di kota kali. Jadi sinyalnya susah. Memang cuacanya ini hampir menyeluruh ini Pak Subi. Iya, biasa itu. Hujan lebat di mana-mana ini cuacanya. Makanya saya meninggalkan yang lama. Jujur saya katakan, hidup saya penuh sukacita. Nggak pernah ada ketakutan, nggak punya duit, nggak pernah ada ketakutan sakit, nggak pernah ada ketakutan nanti besok gimana. Kayaknya ada aja yang miara, ya kan? Ya betul nggak Pak Bom? Pak Bom udah tidur ini. Betul nggak? Kalau kita sudah menerima Yesus dan dibaptis, kita hidup dalam sukacita. Betul nggak Pak Bom? Ya, betul nggak? Iya, itu satu-satunya. Gitu. Jadi kalau kita nanti meninggal pada saatnya, kita meninggal tidak dalam ketakutan. Iya. Coba saya tanya ST, saya tanya sekali lagi ya ST. Misalnya gini ST. Misalnya Iya, silakan. Kalau SWT misalnya pergi ke kanan dan Nabi Muhammad pergi ke kiri, kira-kira ST mau ikut yang mana? Bingung nggak? Iya. Bingung kan? Iya, bingung betul. Kereta api lokomotifnya harus duet. Iya betul. Harus Artinya tidak kan boleh terpisahkan. Tidak satu kesatuan mutlak, tidak satu kesatuan ya. Iya betul. Iya, makanya ST kalau sebenarnya sih ya aku memang ya namanya paham itu ya, maksudnya aku menerima, artinya kan paham gitu loh, tidak bertolak dengan aku itu kan, artinya aku mengakui betul gitu loh. Ya makanya ST, kalau ST itu hanya percaya kepada SWT aja, ST bukan Muslim, harus ada Nabi Muhammadnya. Nah itu loh. Jadi kalau percaya kepada Allah SWT aja nggak bisa jadi Islam, nggak bisa, harus ada nabinya. Itu loh.
Nah, Iya itu itu tadi ya, untuk syahadat itu ya. perenungan. Iya, untuk perenungan ST. Saya tanya kan nggak bisa jawab kalau Iya LHW itu masuk ke akal betul. kiri, Muhammad ke kanan, mau ikut yang mana? Nah, ST nggak mungkin bisa jawab itu. Nah, itulah persimpangannya, itu perbedaannya ST. Semoga ST bisa diberikan jalan yang lurus tadi itu. Nah, itu loh. Jadi makanya kita memberikan kebenaran firman di Alkitab itulah firman yang hidup. Nah, itu kebenaran yang dinyatakan ST dan bisa diuji ST, bisa diuji. Gitu ST. Iya terus nggak membingungkan loh dari ini itu nggak membingungkan loh. Kalau di aku kan sangat banyak sekali tuh sih ya perasaan. Memang betul. Ya, nanti makanya ST seperti saran Pak Subi tadi, ST berdoa saja. Kemudian kalau ST sudah memang itu ya sudah dibuka hatinya, ya segeralah untuk apa tadi itu. Kalau dibaptis itu ST nanti akan menerima Roh Kudus ST. Nanti rasanya kayak kesetrum itu Pak Subi itu bilang tadi itu. Iya, jadi sudah tidak ada ketakutan lagi. Ya gitu. Ya silahkan dilanjut lagi kalau ST mau tanya atau Pak Subi mau melanjutkan silakan. Pak Bom udah tidur ini. Pak Bom. ST mau dibaptis. Tapi masih ragu, masih bingung. Masih bingung. Kita doakan Pak Bom. Supaya iya doakan betul doakan. Jangan lama-lama ST. Aku juga baru dibaptis ini. Apa yang dikatakan Pak Subi benar semua. Doa orang banyak itu. Iya aku nangkap. Ini aku baru dibaptis loh. Apa yang dikatakan Pak Subi benar semua yang terjadi dalam diri saya. Saya nggak punya rasa khawatir, gelisah, nggak ada rasa takut. Ini Pak Yusuf. Iya. Ini Pak Yusuf. Oh iya. Iya. ST. Ini istri aku aja belum percaya. Aku santai aja, nggak ada rasa. Aku nggak ada rasa khawatir sekarang. Kalau beda belum dibaptis itu beda. Aku khawatir banget sama mereka ya kan, sama aku. Cuma sekarang aku udah nggak ada rasa khawatir. Aku tahu Tuhan pasti bekerja. Iya. Betul. Beda banget, hatimu damai banget ya. Aku aja sungguh baru kali ngerasain tuh hati tuh damai banget, tenang gitu. Kamu nggak ada rasa khawatir, gelisah gitu, nggak ada, bener. Belum dibaptis. Shalom. Belum dibaptis, udah baca Alkitab aja sudah senang gitu loh perasaanku loh. Iya, waktu itu aku juga belum baca kitab, cuma dari ceramah-ceramah Pak Bom aja. Cuma aku sudah percaya. Dalam hati itu aku sudah buka hati untuk percaya. Tapi aku sudah merasakan kedamaian. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Waduh, Yesus, mantap. Kau ambil alih seluruh hidup. Haleluya. Menyembahmu. Ku menyembahmu. Wah, Pak Bom, kalau ST dibaptis tanggal 24 malam Natal, mantap itu. Ya, Pak Bom. Jaringan lagi. Bentar lagi ya jaringan. Ya kita doakan biar membuka Sudah, ST ini. Cuma dia masih dia apa pikiran yang diikat ini bukan masalah roh dunia ini saya, jiwanya. Yang ikatnya bukan roh, jiwanya. Saya pernah mengalami Pak Bom. Pak Bom, itu. Berarti kalau istri saya
Itu roh ya banyak Pak Bombom orang ya. ya, Kayak orang orang itu bebal termasuk sekali. Kristen semua, aku ketinggalan ya. Bagaimana Pak Yusuf? Bagaimana? Kalau istri saya bebal banget ya kayaknya. Berarti masih roh dia yang mengikat ya. Ya roh ya. Iya, saya memang ini Roh benar ya. kegelapan gitu maksudnya Pak Yusuf. Diikat sama roh kegelapan. Kuasa kegelapan PST. Karena dia udah dulu kan ikutan ajaran adat istiadat. Kamu tahu sendiri kan kalau ajaran adat istiadat itu nyembah apa? Kuat, iya betul. Ya kuat. ST. Yo. Aku mau tanya ST dulu, tahu tentang definisi agama nggak ST? Ya menurut aku sih agama hanya jalan aja sih, jalan. Jadi gini ST ya. Jadi agama itu adalah suatu ajaran dan norma rohani untuk mentaati dan berbakti kepada masing-masing sesembahannya yang diyakini. Agama itu diciptakan dan dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan yang menciptakan agama. Iya. Iya betul. Nah kalau di tempat SD kan yang menciptakan agama kan Allah SWT. Nah jadi agama itu bukan diciptakan oleh dan dibuat oleh manusia, sebab setelah manusia mendapat pengetahuan siapa yang mereka percayai untuk disembah sebagai Tuhannya. Nah dasar agama itu adalah menyembah Tuhan ST. Di luar agamanya mereka adalah penyembah hantu. Itu klaimnya masing-masing agama ST. Jadi agama yang satu dengan yang lain menyatakan Tuhanlah mereka yang benar. Sehingga kalau terjadi perdebatan akan menimbulkan kebencian di antaranya. Agama itu menimbulkan kebencian kepada satu sama lain yang berbeda agama loh ST. Apabila diperdebatkan. Tetapi agama menimbulkan kasih sayang juga kepada sesama penganutnya ST. Hanya kepada penganutnya. Masing-masing agama itu mempunyai kasih dan tidak membuat kekacauan. Makanya agama supaya tidak kacau. Tetapi hanya berlaku kepada kelompok agamanya masing-masing SD. Sedangkan kasih Tuhan Yesus itu untuk segala manusia. Apapun agamanya. Kasih Tuhan Yesus itu. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus itu tidak menciptakan agama ST. Itu sebabnya itu. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan tidak pernah menciptakan agama, walaupun mereka yang beragama tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan banyak yang menyangkalnya. Yesus adalah Tuhan yang sejati ST, yang benar-benar satu-satunya Tuhan dari semua agama. Karena sebab bisa diuji kebenarannya ST, sehingga bukan hanya sekedar klaim dari kelompok masing-masing agama. Di alam semesta ini ST hanya ada satu Tuhan yang benar di antara berbagai macam agama, bermacam Tuhan. Tuhan itu banyak karena agama banyak. Jadi karena tidaklah mungkin Tuhan itu ya bermacam-macam agama itu bisa sama apabila berfirman kepada kitab suci yang berbeda-beda lebih dari satu ST. Jadi Tuhan yang sama itu maka kitab sucinya harus sama. Tuhan yang tidak sama pasti kitab sucinya juga tidak sama ST. Nah, itulah makanya di sini ST bahwa Tuhan Yesus itu tidak menciptakan agama. Makanya Tuhan makanya Yesus kan adalah itu Tuhan yang sejati. Kan disuruh percaya. Bisa diuji. Ya, silakan. Aku kan makanya kan di Islam kan disuruh percaya Zabur, Taurat, Injil. Tapi di mana Zabur, Taurat, Injilnya? Itu kan enggak ada. Akhirnya kan aku mencari di Alkitab, ternyata di situ memang ya ada semua pada kenyataannya gitu loh. Iya, makanya kan
semua itu kan sekarang hampir mirip-mirip, nabi-nabinya hampir mirip-mirip. Mirip-mirip tapi tidak sama. Bagaimana bisa sama? Kalau sama ya ST ya, seperti tadi sudah dibahas masalah Isa, ya harusnya lahirnya ya sama di tempat yang Iya, sama. iya. Iya. Iya kan? Ibunya harusnya sama, Iya, bapaknya betul. sama. Iya. Kalau mau sama itu harus gitu. Iya. Nah, Tempatnya itu. sama. Iya. Iya. Jadi Ya itu secara bisa logika kayak diuji. gitulah memang iya. Ya, tidak mungkin Tuhannya sama ST kalau demikian. Makanya tadi Aubrey kan sempat berdiskusi sama ST kan, Aubrey itu. Nah, Sempat. Iya. iya. Jadi Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan yang sejati ST. Dan bisa diuji kalau di Kristen Iya, itu ST Tuhan bisa langit dan diuji. bumi. Iya, tidak apa? Iya, Maksudnya betul. kalau tidak usah bertanya kan seperti itu kalau di tempat ST itu kan. Hal-hal yang Iya, seperti itu ada, tidak perlu ada, ditanya. betul. Nah, ayatnya seperti itu. Jadi gitu ST. Ya, ST. Iya, aku kan kadang berlogi kasih orangnya. Ayam dia Tuhan mengaku akulah Tuhan langit dan bumi. Ya harus ke bumi, harus di langit. Kalau hanya mengaku saja tidak membuktikan ya bukan Tuhan artinya kan kayak gitu. Iya. Makanya ST kalau ST misalnya itu ya banyak sekali sebetulnya kalau ST mau belajar agamanya sendiri loh ya untuk menemukan kebenaran itu. Ya tentang misalnya Iya makanya iya betul. kalau Jibril kok dibilang Roh Kudus ya toh. Betul nggak ST? Iya dalam kurung itu ya betul. Iya dalam Padahal, kurung ya betul. Nah, padahal ya Jibril itu kan malaikat. Malaikat itu dan roh itu berbeda. Kalau di tempat ST misalnya buka QS 78 ayat 38 itu. Itu beda. Roh sama malaikat itu berbeda, tapi Jibril kok disebut Roh Kudus. Nah, itu kan harus menjadi pertanyaan ST. Kemudian masalah penciptaan langit dan bumi itu juga aduh kalau ST buka GS2 ayat 29 itu dikatakan di situ menciptakan bumi dulu, tetapi di GS 7927 yang diciptakan langit dulu. Jadi bingung ST. Dua ayat berbeda, satu bumi Iya dulu, aku satu langit dulu. sudah aku tandai itu. Iya aku kan sering mendengarkan CV, aku mendengarkan CV 3 tahun loh sudah masalahnya. Ya, nah itulah mungkin ST sudah mau tanda-tanda kebenaran mau dibuktikan oleh dia menambah wawasan gitu kan. Iya. Yang jelas kalau ST sudah percaya kepada Tuhan Yesus segera dibaptis supaya diselamatkan dan supaya tidak dihukum. Kalau sudah percaya tapi menolak dibaptis itu akan dihukum ST. Itu aja. ST sudah keluar. Tadi Pak Erlambang dari tadi belum ngomong loh. Erlambang mungkin mau tambah Pak Erlambang. Erlambang sudah tidur kah? Pak Erlambang. ST udah tidur ya?